mungkin beda ya ketimbang hari biasanya kan ada live music nih. Mungkin kali ini kita minta waktu yang sejenak sekitar 1 atau mungkin bisa 2 jam buat sosialisasi atau mungkin kita sebutnya coffee talks ya. Jadi kita ngobrol santai aja, kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanya. Jadi sebelumnya saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan selamat malam. Puji syukur kepada Tuhan atas segala rahmat dan anugerah yang dilimpahkan pada kita semua. Jadi kegiatan ini dilaksanakan oleh kelompok 9 KKN Profesi Unmul, yaitu saya sendiri Surya Aryansa bersama rekan saya Elvin Gunawan dan Henok Dwi Saputra Apriano. Dan juga sebelumnya terima kasih kepada Ibu Lina Claudia dan juga Pak Agus Supriyanto karena telah menyempatkan waktunya untuk hadir. Jadi terkait tema kali ini yaitu Coffee Talks, generasi mencegah dan melawan hoax. Saya yakin pasti teman-teman udah sering banget ya dengar kata-kata hoax. Jadi secara umum hoax merupakan alias artinya informasi palsu atau berita bohong. Mungkin sembari kita mencek media sosial, scrolling IG, TikTok dan sebagainya, kita pasti nemuin yang namanya hoax. Dan seperti kita tahu ya, Indonesia ini kan punya hukum, punya undang-undang. Tapi dalam bermedia sosial apakah dijamin atau enggak? Nah, di Indonesia sendiri kita punya undang-undang ITE. Pasti teman-teman udah sering banget lah dengar undang-undang ITE itu ya. Undang-undang nomor 19 tahun 2016. Kalau di undang-undang ITE itu sendiri sebenarnya telah punya amanat tersendiri, yaitu bahwa penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi harus terus dikembangkan untuk menjaga, memelihara, dan memperkukuh persatuan dan kesatuan nasional. Itu merupakan amanat undang-undang. Tapi kalau kita lihat secara fakta, hoax mau gimana pun itu udah jauh banget dari amanat undang-undang yang ada. Dan contoh-contoh hoax kayaknya udah banyak banget ya, sampai ada data nih dari survei data-data Insight Center atau KIC. Ternyata faktanya berdasarkan data yang ada, 30-60% masyarakat Indonesia pasti terpapar hoax. 30-60% masyarakat Indonesia pasti pernah terpapar hoax. Yang artinya lebih dari 50% kita bakal kena hoax. Nah, itu merupakan problem besar yang perlu kita tuntaskan. Dan contoh hoax, kayaknya teman-teman pasti udah sering banget ya melihat hoax. Saya bakal kasih contoh yang pasti teman-teman tahu, yang menurut saya ini hoax tapi kayak absurd aja gitu. Yang pertama, contoh hoax, Billie Eilish dikabarkan lahir di Nganjuk, Jawa Timur. Pasti teman-teman pas scroll itu ada aja dengar gitu, Billie Eilish lahir di Nganjuk. Nah, itu kan info yang unik banget. Baru yang kedua, info unik juga. Ada hoax yang bilang Hitler mati di Surabaya. Ini unik banget. Kenapa? Data fakta literasi itu udah jelas Hitler mati di mana, tapi ada aja hoax bilang Hitler mati di Surabaya. Itu unik banget. Dan yang terakhir, biasanya dipakai orang tua sih, dipakai ibu-ibu atau bapak-bapak. Nah, jangan main TikTok, nanti kan TikTok syndrome. Nah, ini salah satu hoax yang juga udah sering banget kita temuin. Dan hoax sebenarnya ada ciri-cirinya dan juga ada dampak-dampak hoax yang bakal kita bahas di tema kali ini, yaitu generasi mencegah dan melawan hoax. Nah, saya nggak akan basa-basi lebih banyak lagi supaya teman-teman penasaran. Saya bakal meluangkan waktu buat narasumber pertama, yaitu Pak Agus Supriyanto selaku wakil dari Polres Subang. Kepada Pak Agus Supriyanto, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Pak Materi, Ibu Lina Claudia SMSI, selaku Sub Dokumentasi dan Informasi Sekda Bagian Hukum Barat, kemudian dari Mas Eri dan rekan-rekan mahasiswa yang sudah masuk KKN di Universitas Kemawar di Barat, serta tamu hadirin pengunjung kafe Megati yang berbahagia. Pada kesempatan malam hari ini, saya ucapkan terima kasih kepada moderator telah memberikan waktu dan kesempatan mengundang kami dari Polres Kutai Barat dalam hal mencegah dan melawan hoax. Sebelumnya saya ingin mengenalkan diri, nama saya Ida Agus Supriyanto SHMH MAP selaku Kanit 2 Dipiter Polres Kutai Barat. Kebetulan mewakili Bapak Kasat Reskrim yang seharusnya beliau malam ini memberikan waktunya untuk rekan-rekan memberikan materi kaitan dengan hoax. Karena sebelumnya beliau ada di Balikpapan, maka saya mewakili. Baik, atas seperti diberikan oleh moderator, ya mungkin
karena ini menyangkut masalah hukum terutama di kepolisian, karena hoax dan berita bohong ini ada di dunia yang tidak nyata namun terjadi. Kita tahu bersama bahwa hoax berita bohong ini cepat sekali menyebar melalui media sosial baik Facebook, kemudian WA, kemudian juga media lainnya yang sekiranya informasi yang belum tentu kebenarannya mudah sekali tangan-tangan jahil kita yang mungkin kita bisa rem-rem, tahu-tahu udah ngetik, kirim, share, dan teruskan, dan akhirnya menimbulkan dampak yang sekiranya kita kadang tidak tahu dampaknya sangat luar biasa. Berita-berita tentang berita bohong ini sudah sekian lama ya, untuk sekarang ini apalagi ini sudah masuki tahun politik, juga antisipasi dari rekan-rekan sahabat-sahabat saya yang ada di Barat, jangan mudah terprovokasi oleh berita-berita yang tidak bisa dilaporkan, berita bohong, yang mana kita harus cross check sumbernya dari mana, asal dari mana, benar atau tidak, di cross check lagi. Sekarang mudah aja kalau untuk cross check berita-berita terkait dengan berita yang tidak benar, kita cek di Google, benar nggak tentang berita ini. Kita 2019 ada 4.300 situs yang sudah terverifikasi, itu ada 300 yang benar. Ini pun kalau kita lihat dari tahun 2022, kita bisa bayangin berapa ribu situs yang sekiranya menimbulkan berita-berita bohong, hoax yang marak berkembang di dunia maya. Tentunya kaitan dengan hal tersebut kita melihat dari konteks hukumnya ya. Kalau kita melihat dari aturan undang-undang sudah jelas diatur di Undang-Undang 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE, diatur di pasal 45. Kemudian perbuatan yang diancam juga jelas, itu larangannya di pasal 37 sampai A1, 2, 3, 4. Pasal 45 ayat 1, 2, 3, 4 jelas. Kemudian pasal 45 ayat 1, 2 juga jelas. Kemudian untuk pasal 45 ayat 1 itu jelas, dan yang dijelaskan juga terkait dengan menimbulkan asusila, transmisi perbuatannya dengan disengaja mentransmisikan asusila, kemudian perjudian, kemudian penyimpangan baik, daya pikat, dan ujaran kebencian. Dan ini ancaman pidana sudah lumayan tinggi di pasal 45, 45A dan B itu 6 tahun, kecuali penghinaan dan penyuap baik ancamannya 4 tahun setelah ada perubahan kedua. Tentunya rekan-rekan yang sekiranya hobi bermedia sosial ini betul-betul harus antisipasi, jangan sampai mudah untuk tangan kita meneruskan, kemudian juga nggak memproses. Jadi filosofinya dibuat penasaran saja. Kalau memang ada yang berita yang kira-kira belum tentu kebenarannya, jangan langsung diteruskan, dicek dulu, karena kalau kita nggak teruskan ternyata menimbulkan dampak sosial ini. Kemudian juga ada mencemarkan nama baik seorang, kalau penggunaan yang sifatnya orang keberatan, maka berlaku di aduan, orang itu bisa melaporkan. Nah, ini yang perlu diantisipasi oleh rekan-rekan, karena bagaimanapun kelihatan tidak nyata tapi mudah sekali tersebar. Mohon maaf, ini sebenarnya karena mati lampu, langsung aja diteruskan. Kita melihat sekarang tahun politik yang segera kita hadapi, rekan-rekan, teman-teman, sahabat-sahabat saya, tolong betul-betul antisipasi, jangan sampai ada istilahnya menyebarkan atau mentransmisikan berita-berita yang sebenarnya tidak bisa dipertanggungjawabkan, karena bagaimanapun apa yang sudah disampaikan melalui media sosial pasti kemudian ada efek dan dampak hukum yang akan dialami oleh seorang atau subjek hukum yang sengaja meneruskan dan mentransmisikan berita-berita tentang hoax, kemudian juga terutama yang marak di Facebook, karena itu domain daripada Facebook itu sudah masuk ranah publik. Jadi kalau rekan-rekan mau memberikan statement, kemudian buat status di Facebook, juga perlu
diantisipasi jangan sampai ada menyinggung kemudian menyebabkan ujaran kebencian pada ras, suku, agama dan segala macam. Kan di pasal 45B ayat 1, 2 jelas bahwa sanksi pidananya juga sudah jelas 6 tahun, dendanya 1 miliar. Dan ini kelihatannya sedikit tapi luar biasa dampaknya, sehingga kami dari pihak kepolisian menghimbau pada rekan-rekan yang mendapatkan berita-berita yang sekiranya kurang bagus di take down saja ataupun dilaporkan ke Kominfo, karena terus terang saja kami pun di Polres belum punya alat khusus ya untuk melakukan memfilter berita-berita bohong, kecuali kita melakukan patroli cyber take down. Dan rekan-rekan juga bisa melakukan hal tersebut. Namun biasanya patroli cyber yang kita lakukan juga kita cegah jangan sampai berita-berita yang sekiranya merugikan, kemudian juga mengandung unsur delik pidana ini diketahui banyak orang, sehingga kita antisipasi hal tersebut. Dan tentunya peran serta daripada rekan-rekan dari bagaimanapun, karena setiap orang memegang handphone. Bahkan sekarang kalau kita asik lagi ngobrol sama teman-teman ini semua nggak pegang HP masing-masing, temannya pun dilupain. Jadi saya yakin dunia bayangan kita ini, dunia maya ini lebih cepat sekali, 1 menit nggak sampai udah nyampe kemana-mana. Dan berita-berita yang sekiranya negatif ini tentunya dampaknya juga sangat luar biasa. Kita sepakati bahwa Kutai Barat ini yang kita cintai semoga selalu aman, bebas dari hoax. Makanya ini dengan adanya diskusi, kemudian adanya pertemuan ini, mungkin bisa kapan waktu diadakan lagi Mas, sehingga kita bisa menemukan dengan rekan kita, saudara kita, sahabat kita di Kutai Barat. Meskipun tidak banyak, tapi setidaknya kita bisa menyampaikan apa-apa saja yang menjadi kebutuhan daripada rekan-rekan di Kutai Barat. Ya, kemudian apabila rekan-rekan yang mendapatkan berita yang sekiranya negatif, kemudian juga hendak laporan ke Polres, juga kita persilahkan nanti dengan cara meng-screenshot berita tersebut, cek lagi ID emailnya, ID addressnya yang mengirim, di screenshot, karena bagaimanapun apa yang disampaikan melalui media sosial ini ada jejak digital, tidak bisa dihapus. Meskipun dihapus, kita bisa ketahui siapa saja yang mengirim berita tersebut. Nah, tentunya bisa dicegah melalui pencegahan tadi, take down. Kalau tidak salah sekarang ada berapa puluh orang yang kalau take down maka beritanya tidak bisa dibuka kembali. Kemudian khusus untuk penyebaran baik dan penghinaan ini sifatnya hukumnya delik aduan. Jadi harus ada yang melaporkan, orang yang keberatan melaporkan langsung melalui surat pengaduan ke pihak kepolisian. Namun untuk yang lainnya, misalnya untuk ujaran kebencian terkait dengan suku bangsa, ras, agama, dan segala macam, siapapun boleh melaporkan. Nah, tentunya kita melihat nanti lokus-lokus deliknya di mana, apakah yang dilaporkan berada di wilayah hukum setempat atau di tempat lain, maka nanti akan dijelaskan oleh pihak penyidik. Tentunya melalui penyidikan. Kemudian yang menarik lagi, kita juga pada waktu melakukan pencegahan dengan cara memberikan himbauan, peringatan. Kemudian juga apabila ada yang sekiranya berita itu terlanjur diisi dan mencuat, ya kalau bisa kita antisipasi, tidak diulangi lagi, buat pernyataan tidak mengulangi lagi. Namun apabila proses hukumnya berjalan, ya harus diproses hukum yang berlaku. Meskipun sekarang ada restoratif justice terkait dengan penyelesaian masalah hukum di luar pengadilan, dan kita sekarang diberikan kewenangan apabila ada kasus-kasus yang menyangkut IT, kalau bisa sebelum naik ke proses penyidikan, proses penyidikan sidik, ya ini kita mencoba dan kita upayakan untuk diselesaikan melalui restoratif justice. Mungkin rekan-rekan banyak yang belum tahu apa itu restoratif justice. Makanya kami pun juga dalam hal ini penyidik tidak serta-merta langsung kita melakukan penegakan hukum
kepada setiap orang yang melakukan tindak pidana di bidang IT. Sebelum kita proses jauh ke proses peradilan, itu kita upayakan untuk diselesaikan secara di luar hukum dengan dipertemukan para pihak, buat kesepakatan dan tidak akan ulangi kembali, dan selanjutnya dilakukan gelar perkara khusus. Nah, tentunya hal ini yang memberikan dampak positif bagi rekan-rekan yang mungkin nantinya yang kita harapkan juga jangan sampai itu terjadi. Dan dari kurun waktu saya di sini kurang lebih 7 bulan, saya selama di Polres Kutai Barat, karena kemarin saya di Polsek di Maluku 4 bulan, di sini kurang lebih 3 bulan. Laporan tentang IT alhamdulillah agak berkurang, namun yang marak terjadi adalah penipuan online, kemudian penipuan jual beli dan segala macam melalui online juga. Tapi untuk hoax alhamdulillah dapat itu pakai tangan, sepertinya sangat minim sekali di tahun 2022. Aku di tahun 2021 lumayan, tapi di tahun 2022 agak menurun. Jadi seberkat kesadaran dari rekan-rekan sahabat-sahabat saya di Kutai Barat yang sekiranya dapat mengerem dan mengantisipasi adanya berita-berita bohong, karena di Kutai Barat ini media sosial Facebook sangat intens sekali. Saya beberapa kali memantau dari Facebooknya Kutai Barat, banyak statement, kemudian juga penyampaian dari rekan-rekan kita, sahabat kita, ya agak lumayan ekstrim lah bahasa-bahasanya. Tapi kalau bisa dengan adanya pertemuan ini, rekan-rekan bisa dapat memanage dengan baik, sehingga dalam hal memposting, memberikan kritik, kemudian membalas daripada, mohon izin Pak Ketua Pengadilan, mohon izin ya. Jadi dapat diantisipasi dengan baik. Kemudian dengan sadarannya rekan-rekan di Kutai Barat ini, dengan menurunnya laporan-laporan tentang hoax, tentunya juga kita berterima kasih. Nanti rekan-rekan apabila bertemu dengan rekan lainnya yang mungkin tidak hadir di sini, dapat disampaikan lebih baik kita cegah, jangan sampai tangan-tangan kita ini kalau udah ada berita-berita yang sekiranya belum tentu atau bisa bertanggung jawabkan, langsung teruskan. Stop, rate, jangan diteruskan. Kalau memang kita cek sumbernya ini dari mana, benar tidaknya. Karena kan tadi kita sampaikan bisa cek di Google, berita tentang ini hoax apa tidak. Biasanya dari Kementerian Kominfo itu langsung posting berita-berita tentang hoax yang sudah menyebar, sehingga pada saat kita memproses ternyata ini beritanya nggak benar, kita udah bisa safety, tidak meneruskan ke media sosial lainnya. Ya tentunya ini yang harus kita antisipasi bersama, karena bagaimanapun berita itu luar biasa, hoax itu setiap hari pasti ada, baik di tingkat nasional maupun daerah, dan kita sebagai warga negara yang baik betul harus dapat memfilter dengan baik berita-berita tersebut menguntungkan apa tidak. Karena kadang kita ini kalau udah dalam berita yang sekiranya ingin diketahui oleh rekan-rekan kita, paling cepat pengen sekali langsung diketahui bahwa kita lah yang share, padahal berita tersebut belum tentu benar dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian apabila rekan-rekan nantinya mendapati berita-berita di YouTube, kemudian di Facebook dan segala macam, tadi dapat men-take down atau melaporkan ke Kominfo. Ada alamat di Kominfo, saya cek, bisa di take down dan dilaporkan ke Kominfo. Dan juga di IP addressnya Kominfo tentang pelaporan apabila ada laporan tentang hoax, saya teruskan ke sana, nanti dari Kominfo yang melakukan pembuatan protektor. Kemudian memang dalam hal ini berita-berita bohong yang disahkan ini sangat menarik, dapat digoreng sana sini, beritanya juga
kalau orang yang tidak tahu faktanya ini mudah terprovokasi. Sekiranya beritanya itu modelnya juga bisa melalui frame gambar, tulisan. Kalau frame gambar yang sekiranya gambar tersebut tidak sesuai dengan speknya disampaikan seakan-akan terjadi. Sehingga rekan-rekan harus juga teliti bahwa benar apa tidak ini foto-foto yang beredar melalui frame ini yang tersebar di media sosial harus betul-betul teliti dengan baik. Mungkin tidak panjang saya sampaikan pada rekan-rekan, nanti kita bisa sambil beraktif tanya jawab kayak ada seputaran hoax. Kemudian untuk waktu dan kesempatan sampaikan kepada moderator, silakan Pak. Oke, baik, terima kasih atas paparannya. Mungkin mohon tepuk tangannya. Oke, tadi dari paparan pertama bisa kita tahu ya, di media sosial kita saling nggak kenal, tapi kita sering dengar kata-kata nggak kenal maka nggak sayang. Ya, bukan berarti kita di media sosial boleh saling benci, mentang-mentang nggak kenal. Itu problematika yang pertama. Lalu yang kedua, kita dekat lagi tahun panas nih. Tadi udah disinggung di materi. Dekat lagi kita bakalan dekat di tahun panas. Jadi kita penting banget ngefilter informasi yang kita terima. Kebanyakan, kalau kita ngeliat media sosial, kita lebih percaya katanya ketimbang faktanya. Nah, itu jadi problem yang kedua. Yang harus kita cek adalah faktanya, bukan katanya. Karena permasalahan besar kita itu dengerin orang yang ahli berpendapat, bukan pendapat ahli. Itu jadi masalah besar. Padahal tadi sudah diverifikasi, ternyata secara nasional ada 4.300 situs yang terverifikasi baik. Berarti masih ada ribuan atau bahkan ratusan ribuan situs yang belum terverifikasi. Jadi isu hoax ini sangat penting banget. Bahkan bisa kena ancaman pidana loh kalau kita nge-share hoax. Dan yang berikutnya, kalau ketemu hoax kita ngapain? Tadi udah di-share di paparan materi pertama. Prosedurnya kalau kita ketemu hoax, ternyata kita bisa lapor di Kominfo. Bisa cek di websitenya Kominfo, jadi kita take down-nya bisa report ke sana. Dan berikutnya ya, ketimbang kita buang-buang waktu, kita efisiensi waktu dulu karena nanti lebih intens kita bisa jawab. Mungkin untuk paparan narasumber berikutnya dari Ibu Dina Claudia, waktu dan tempat dipersilakan. Tes. Jelas suara saya? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semuanya. Terima kasih saya ucapkan kepada moderator kita malam ini, Bang Surya Eriansyah. Dan salam saya untuk seluruh pengunjung yang hadir di sini dan rekan-rekan KKN yang sedang melaksanakan tugasnya. Semoga lancar dan sukses. Kemudian yang saya hormati Bapak Suprianto ya Pak ya, Agus Suprianto ya dari Departemen Polres Tuban. Perkenalkan, nama saya adalah Dina Claudia SHMSI. Saya adalah subkoordinator substansi dokumentasi dan informasi. Namun jabatan fungsional adalah sebagai penyuluh hukum. Saya baru bergabung di bagian hukum itu sekitar mungkin ada setengah tahun. Jadi saya masih banyak belajar juga mengenai hukum. Baik. Teman-teman di sini, rekan-rekan di sini semuanya udah pasti tahu ya apa yang mau kita bahas ini ya, tentang cyber law. Kalau di sini edukasi generasi melawan hoax melalui media sosial sebagai sarana untuk memperkuat tingkat literasi digital Kabupaten Kutai Barat, KKN Profesi Fakultas Hukum Universitas Melawarman 2022. Apa yang saya bahas ini tidaklah selengkap
cybercrime itu merupakan pemanfaatan teknologi informasi media dan komunikasi itu telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global, menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan dan berlangsung demikian cepat, yang menyebabkan munculnya kejahatan yang disebut cybercrime atau kejahatan melalui jaringan internet, melalui teknologi komputer, teknologi cyber, dan terjadi di dunia cyber. Cyber law adalah aspek hukum yang ruang lingkupnya meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan orang perorangan atau subjek hukum yang memanfaatkan teknologi internet yang dimulai pada saat mulai online dan memasuki dunia cyber atau maya. Cyber law sendiri adalah istilah dari cyberspace law. Secara internasional, istilah hukum TI atau Law of Information Technology, hukum dunia maya atau virtual world law, dan hukum maya utara. Itu sedikit mengingatkan kembali mengenai cyber law. Kemudian media sosial atau sosial media biasanya tuh kayak Facebook, kemudian Twitter, Instagram, TikTok, YouTube, dan lain sebagainya. Itu adalah platform digital memfasilitasi pengguna berkomunikasi, berbagi konten, tulisan, foto, video, sarana bersosialisasi secara daring, dan berinteraksi tanpa dibatasi ruang dan waktu. Kemudian hoax, seperti yang kita tahu itu adalah berita bohong, informasi tidak benar, tapi dibuat seolah-olah benar. Tujuan membuat masyarakat merasa tidak aman, tidak nyaman, dan kebingungan. Dalam kebingungan, masyarakat akan mengambil keputusan yang lemah, tidak meyakinkan, dan bahkan salah. Kemudian termasuk di dalamnya itu adalah pencemaran nama baik, fitnah, penistaan, penghinaan, ujaran kebencian, radikalisme, penipuan, dan lain sebagainya. Menurut data, hoax tulisan itu 79,7%. Kalau foto editan itu 57,8%. Foto caption palsu itu 66,3%. Video editan dipotong-potong itu 45,70%. Video dengan caption atau narasi palsu 53,2%. Berita atau foto video lama diposting kembali 69,20%. Perundang-undangan tentang pengaturan penanggulangan tindak pidana cybercrime itu diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ya Kak. Nomor 16, nomor 19 tahun 2016. Perubahan kedua ya Kak ya. Kemudian yang penting juga di sini adalah peran dan fungsi media, jurnalisme itu sebagai pencerdas kehidupan bangsa, menjaga kesatuan bangsa melalui media online, sehingga informasi yang disampaikan itu harus valid, aktual, faktual, kredibel, dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya sesuai dengan kaidah-kaidah jurnalistik, memberikan berita yang berkualitas, dan karyanya itu dapat melindungi
masyarakat dari sebaran hoax. Kemudian peran media juga meluruskan info-info yang sifatnya hoax, mengcounter kepada narasumber yang tepat untuk mengkonfirmasi hoax yang berkaitan. Pemerintah terus berupaya mengatasi penyebaran hoax di media sosial. Menkominfo telah berkoordinasi dengan Facebook. Upaya pemerintah adalah agar masyarakat secara efektif dapat memanfaatkan dengan baik. Perang melawan hoax dilakukan dari hulu, yaitu dengan mengadakan literasi dan sosialisasi agar masyarakat Indonesia mendapatkan konten yang sehat. Kominfo dalam upayanya memerangi hoax itu menyediakan fasilitas pengaduan bagi masyarakat. Dan hoax ini adalah tantangan komunikasi publik yang sungguh-sungguh dilawan oleh Kemenkominfo. Kemenkominfo itu melakukan pengecekan secara langsung terkait dugaan informasi hoax yang beredar di masyarakat itu melalui kanal komunikasi yang dimilikinya, sehingga masyarakat mengetahui kebenaran dan sesungguhnya sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan dengan mekanisme cek fakta. Pemerintah telah mencanangkan program literasi digital menyasar 12,4 juta masyarakat di seluruh pelosok tanah air secara rutin hingga 2024. Target sasaran di atas 50 juta orang. Literasi digital ini adalah kemampuan untuk memahami dan memakai informasi dari berbagai sumber seperti komputer, gadget, dan lain sebagainya. Hoax dengan tingkat yang keterlaluan akan diblokir pemerintah secara permanen, dan pemerintah itu terus berupaya mensosialisasikan tindakan pencegahan hoax kepada masyarakat. Contoh hoax itu banyak, seperti yang sudah disampaikan narasumber kita maupun moderator kita. Kalau contoh hoax di sini tuh kayak hoax tsunami, ada di daerah mana gitu menjadi tsunami. Nah, itu peran media mengcounter, dan pihak Kominfo juga melakukan cek fakta benar tidaknya itu. Kemudian hoax COVID, kemudian hoax masalah vaksin COVID-19. Nah, untuk ini generasi mencegah dan melawan hoax itu sebenarnya udah usah diajari, sebenarnya kaum muda itu udah lebih pintar kan. Tapi menurut pendapat kami bahwa peran kaum muda meramaikan tagar, misalnya generasi muda anti hoax, atau tagar misalnya kayak hoax no prestasi yes. Kemudian kaum muda itu berpikir kritis,
tidak mudah terprovokasi. Artinya tidak mudah menyebarkan berita-berita itu secara tidak bertanggung jawab tanpa mengecek kebenaran berita. Kemudian 5 langkah cegah hoax nih buat muda-mudi dan kita semua nih. 1, itu perhatikan judul informasi. Kalau di judul informasi itu kan, kalau sambil contoh nih, ini sebenarnya bukan hoax sih, tapi lebih kepada ngeprank sebenarnya. Judul mengejutkan atau judul-judul yang memprovokasi. Misalnya kayak mereka menggunakan nama artis, misalnya kayak berita duka dari Syahrul Gunawan meninggal dalam kecelakaan saat mengendarai sepeda motor. Kita kaget kan, artis beritanya nggak enak. Ternyata ketika dibuka linknya itu Syahrul Gunawan dari kampung mana gitu. Namanya sama. Gitu juga dengan kayak misalnya judul yang provokatif itu, kayak misalnya Dewi Persik gantung diri, ditemukan gantung diri di kamarnya, sama kayak Syahrul tadi. Ternyata Dewi Persiknya bukan artis, tapi Dewi Persik dari kampung mana gitu. Kemudian kalau yang ini nih agak apa namanya, video-video yang agak menyebalkan. Contohnya itu kayak misalnya video itu disorot dari bawah, itu orang-orang pada heboh, teriak-teriak gitu, histeris, sedih apa, melihat ke atas gitu. Shoot dari bawah itu kan videonya itu kelihatan kaki pakai sarung itu menggantung gitu. Dalam hati kita pikir, wah ini udah gantung diri lah ini kasus yang gitu kan. Ternyata makin heboh lagi mereka, makin ke atas lagi shootnya, ternyata orangnya itu lagi asik bergantung di atas kayu gitu, lagi asik makan pisang ternyata. Iya kan. Satu lagi video terakhirnya yang saya bahas, kayak misalnya judul-judul yang mengejutkan dan bikin penasaran. Ikan terbesar di dunia, ya kita tungguin lah videonya kan. Ada terlihat kolam, airnya tuh gerak-gerak. Ikan begini, ikan sebesar apa sih, penasaran banget kita kan lihatnya kan. Makin gerak-gerak lagi air di kolam itu, makin gerakan airnya makin besar lagi. Makin penasaran kita, segede apa ikannya itu. Ternyata yang keluar kerbau gitu. Yang kayak gitu. Tapi kalau yang sifatnya begitu saya nggak merasa merugikan. Iya, itu menghibur, bikin penasaran, bikin deg-degan, tapi ujung-ujungnya ketawa. Untuk itu saya tidak merasa dirugikan. Tapi kalau berita kayak pakai jual-jual nama artis itu bikin jengkelin itu. Kemudian lihat yang kedua itu 5 langkah cegah hoax itu adalah, kedua itu lihat sumber berita. Foto ini kan ya, lihat sumber berita ya, lihat dari kita kan media massa itu kan kita tahu daftar nama media massa. Kalau media massanya jelas yang kita tahu terpercaya ya, itu memang beritanya itu terpercaya. Kalau sumber beritanya yang namanya yang kurang jelas, tapi
pengoperasiannya dengan fitur dari Google Image dengan tautan image.google.com. Mudah-mudahan tidak salah ya. Hoax lagi nanti jadinya. Kemudian keempat, waspada dengan bentuk forward message yang diterus-teruskan tuh. Itu misalnya kalau nggak diteruskan besok mengalami hal-hal yang kurang beruntung misalnya kayak gitu. Kemudian yang kelima itu adalah laporkan ke Kementerian Kominfo berita hoax, itu aduan konten mail.kominfo.go.id. Yang terakhir nih, masih ya? Ya, baik. Yang terakhir yang mau saya sampaikan adalah bahwa ada seorang narasumber penyuluh hukum mengatakan bahwa membahas soal hukum itu tidak menarik. Jadi sehingga harus dilakukan hal-hal yang bersifat kreatif. Itu kalau sudut pandangnya si penyuluh hukum tersebut. Tapi kalau menurut saya sebagai penyuluh hukum, membahas hukum itu tidak menarik. Kenapa? Karena di dalamnya itu yang dibahas mengenai peraturan-peraturan yang mengikat kita bangsa Indonesia di bawah naungan bangsa Indonesia, di bawah naungan hukum positif ya Pak ya. Itu kita diatur dan diikat dengan aturan itu. Diikat tuh nggak nyaman gitu, nggak bebas. Kemudian isi daripada pembahasan hukum itu kan yang dibahas tentang ancaman, ada sanksi. Kalau diancam-ancam, ada sanksinya tuh nggak enak banget gitu rasanya. Kalau dipuji-puji kita senang, ya kan? Nah sehingga pembicaraan tentang hukum itu harus dikemas sedemikian menarik agar orang mau tahu, mendengar, dan memahami bahwa melanggar hukum itu ada konsekuensi hukumnya. Tujuan hukum itu sendiri adalah tujuan dari pengetahuan masyarakat akan hukum itu adalah kesadaran terhadap hukum. Masyarakat sadar terhadap hukum, diharapkan angka kriminalitas itu menurun. Ketika minim angka kriminalitas pada suatu daerah itu, tercipta situasi yang aman dan kondusif pada suatu daerah. Kemudian ada peluang investasi di suatu daerah. Diharapkan taraf hidup masyarakat di suatu daerah itu mengalami kemajuan baik dari perekonomian maupun tingkat kesejahteraan. Dan paling terakhir lagi adalah membahas tentang hukum itu tadi tidaklah menarik, tetapi saya mengapresiasi sekali apa yang dilakukan oleh teman-teman KKN pada malam ini. Mereka mengemas dialog tentang hukum itu secara menarik menurut saya dan istimewa ada di tempat ini itu, sehingga apa yang telah teman-teman KKN lakukan itu telah memenuhi upaya itu.
ngobrol santai gitu kan tentang hukum. Baik, saya belum menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Kepala Bagian Hukum yang siogianya hadir pada malam hari ini, tetapi karena ada keperluan di luar daerah sehingga tugas itu diamanatkan kepada saya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua dan Om Swastiastu Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik, terima kasih atas paparannya narasumber Ibu Lina Claudia. Mungkin mohon tepuk tangannya. Oke, sebelum kita lanjut, kita break dulu ya, karena ini listrik udah nyala nih, tapi kita masih bagian set. Kita break dulu sampai listrik nyala. Oke, baik, kita lanjut ya. Generasi mencegah dan melawan hoax. Tadi udah dipaparkan ya, kalau Indonesia punya dasar hukum terkait media sosial, yaitu di Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang IDA. Dan juga mungkin kalau secara internasional kita dikenal istilah cyber law alias hukum digital. Dan banyak ya action yang bisa kita lakukan buat mencegah dan juga melawan hoax, mulai dari diri sendiri, disebarkan sampai masif skala nasional. Oke, saya nggak akan panjang basa-basi lagi karena ini satu sesi yang kami tunggu banget, yaitu sesi tanya jawab. Jadi terkait sesi tanya jawab ya, mungkin teman-teman yang ingin bertanya bisa angkat tangan, lalu sebutkan nama dan pertanyaannya apa. Saya ulangi, mungkin bagi teman-teman yang bertanya bisa angkat tangan, sebutkan nama dan pertanyaannya apa. Karena kalau saya secara pribadi sebenarnya agak banyak juga nih pertanyaan. Contoh terkait hoax. Apakah informasi yang salah itu hoax? Apakah informasi yang belum diproses itu hoax? Apa yang bisa kita lakukan? Jadi banyak sekali ya yang bisa kita tanya ini. Oke, waktu dan tepat kepada seluruh hadirin yang ada di Kopi Lain Hati. Jika yang bertanya, dipersilakan untuk angkat tangannya. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu Namo Buddhaya. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada malam hari ini kami apresiasi dan berterima kasih kepada teman-teman adik-adik dari Fakultas Hukum Unmul, kemudian dari Kanit Reskrim Polres Kutai Barat dan bagian hukum kantor Bupati, karena memberikan pembelajaran bagi kita sebagai generasi untuk mencegah dan melawan hoax. Kita tahu bahwa hoax ini bisa menghancurkan elemen kehidupan keluarga, kehidupan masyarakat, bahkan kehidupan bangsa dan negara. Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 11 2008 kemudian dirubah Undang-Undang 19 Nomor 19 2016 sudah jelas membatasi, memberikan payung hukum kepada masyarakat agar benar-benar sungguh-sungguh hati-hati menggunakan media sosial. Walaupun di lain sisi media sosial ini menguntungkan bagi kita sebagai warga negara karena informasi cepat diakses, kemudian kita juga bisa memberikan informasi dengan cepat. Cuma akhir-akhir ini banyak sekali konten atau bahasa-bahasa atau narasi-narasi yang tidak benar atau hoax, bahkan menyinggung perasaan orang, perasaan kelompok, perasaan organisasi, sehingga menjadi konflik dengan masyarakat. Apalagi ini musim-musim tahun politik, tentu ini akan berbahaya. Jadi sosialisasi semacam ini harusnya terus dilakukan oleh pemerintah, baik Polres, kemudian bagian hukum, bahkan difasilitasi oleh adik-adik mahasiswa yang ada.
kami berharap ini akan terus dilanjutkan. Dan melalui kesempatan ini saya ingin bertanya beberapa hal. Yang pertama, tentu kalau kita merasa disudutkan, merasa dihina, merasa diinjak-injak oleh pemberitaan, sebagai masyarakat apa yang mesti kita lakukan? Karena ada Undang-Undang ITE 16 nomor 19 2016 jelas bahwa ketika segala sesuatu yang memenuhi syarat, kita harus lapor ke polisi, ke jaksa. Nah, cara melaporkannya bagaimana? Apakah HP kita dibawa atau HP orang kita sita, ya kan? Atau orangnya kita bawa ke Polres? Ini bagaimana? Karena memang kadang-kadang banyak sekali laporan hoax ini ke pihak penegak hukum tidak mampu diselesaikan oleh penegak hukum dengan berbagai kendala dan alasan. Yang pertama, karena akunnya susah ditemukan, karena akun palsu, dan lain-lain. Sementara penegak hukum melalui tim siber reskrim juga memiliki keterbatasan alat untuk menyadap, misalnya untuk meretas dan lain sebagainya, sehingga laporan itu tidak pernah ada yang terproses. Kutai Barat punya pengalaman dua laporan hoax ini terungkap. Yang pertama hoax beberapa tahun yang lalu tentang penistaan orang Dayak, penistaan agama. Kemudian tersangkanya dihukum. Kemudian baru-baru ini juga tentang pemberitaan politik dan lain sebagainya, tersangkanya juga ditangkap dan dihukum. Tetapi banyak laporan lain hoax ini masih belum terungkap di Kutai Barat karena kendala peralatan cyber oleh pihak. Oleh karena itu kami berharap ini mungkin akan lebih ditingkatkan lagi pihak penegak hukum. Karena walaupun ada undang-undangnya, undang-undang ITE, tetapi kalau mengambil hukumnya nanti kurang lengkap, sehingga para tersangka-tersangka yang terduga untuk memberitakan kebencian dan lain sebagainya ini tidak bisa ditindak secara hukum. Itu pertanyaannya. Bagaimana caranya melaporkan? Syarat-syarat melaporkannya seperti apa ke polisi ini? Apakah dengan HP kita saja, dengan laptop kita saja, atau dengan screenshot yang difotokopi, atau bagaimana? Kemudian yang kedua, pertanyaan terakhir, bagaimana misalnya berita hoax, berita bohong ini dilakukan oleh anak-anak kecil? Karena sekarang yang menggunakan HP ini ada anak SD, anak SMP, anak SMA yang tidak mengenal undang-undang ITE, yang tidak pernah baca. Apakah mereka yang anak-anak kecil ini dibiarkan saja, tidak ditindak, atau kalau ditindak seperti apa? Saya kira itu dua pertanyaan saya, mudah-mudahan bisa terjawab. Sekali lagi terima kasih atas acara pada malam hari ini. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Jalan kepentingan dengan kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Oke, mau bertanya. Oke, baik. Yang mau nanya lagi mungkin bisa angkat tangan ya. Kita tampung dulu pertanyaan ini. Oke, mungkin kita satu dulu ya. Kepada tersebut mungkin bisa dijawab nih. Ada dua pertanyaan. Baik, terima kasih Bapak. Boleh tahu Pak nama siapa tadi Pak? Oh, siap. Siap. Terima kasih Pak. Jadi saya jawab bagaimana cara melapor kaitan dengan adanya fitnah dan penyemaran nama baik. Ini masuk di pasal 45 ayat 3, di mana diatur di pasal 27 ayat 3 jelas menyatakan bahwa apabila ada mendistribusikan, mentransmisikan yang bermuatan fitnah dan penyamaran baik, maka jatuhnya di aduan. Boleh langsung membuat surat pengaduan terus tertulis yang intinya menyatakan keberatan atas pemberitaan yang dialami oleh pelapor atau korban. Kemudian untuk syarat yang dipenuhi, yang pertama pemberitaan yang sudah diketahui oleh pihak pelapor atau korban dapat screenshotnya dapat di print, kemudian IP address yang mengirimkan juga jelas dilampirkan. Kemudian nantinya dalam prosesnya tentunya melalui proses penyidikan, tidak bisa serta-merta kita main hakim sendiri, misalnya membawa orangnya misalnya ke
ke kantor polisi. Nah, kita belum tahu persis apakah dia pelakunya, karena ini kan dunia maya. Nah, biasanya pelaku itu melakukan tindakan itu jarang yang melihat dia sendiri dengan handphone. Nah, kaitan tersebut adalah berkaitan dengan alamat email, kemudian IP address daripada pelaku, handphone yang bersangkutan. Nah, proses yang kita lakukan dari penyidik adalah melakukan penyidikan yang panjang. Dan nantinya kalau sudah naik ke penyidikan, kita juga melakukan uji terhadap handphone yang dipakai oleh pihak korban ataupun nantinya dari para pelaku untuk dilakukan uji digital forensik di Kementerian Kominfo atau di platform di Polda Jawa Timur. Karena di Polda Kaltim untuk ujinya di platform atau di Kominfo Jakarta. Tentunya mengenai alat bukti forensik ini juga sangat eviden, sangat kalau kita ingin membuktikan perkara itu segera dibuktikan, harus segera untuk dilakukan uji forensik di Kominfo atau Polda Jatim. Dan juga bukan itu saja, juga kita lakukan pemeriksaan ahli hukum pidana dan ahli hukum ITE. Jadi biasanya ada 3-4 ahli. Kalau ada bahasa-bahasa yang sekiranya provokatif dan berisi pencemaran nama baik, kita juga melakukan pemeriksaan terhadap ahli bahasa. Jadi ada 4 ahli bahasa, ahli legal forensik, ahli hukum ITE, ahli hukum pidana. Nah, ini karena biasanya penyemaran dan fitnah yang menyerang kehormatan seseorang ini belinya kan di KUHP, tapi sudah disempurnakan di Undang-Undang 19 tahun 2016. Kemudian yang kedua, kalau pelakunya anak-anak ini juga tidak dibiarkan, karena pelaku anak-anak juga dilakukan pemidanaan. Namun karena sekarang berlaku diversi, pengalihan status daripada anak tersebut melalui keadilan restoratif justice. Keadilan restoratif justice itu kita undang dari para pihak pelapor, kemudian atau korban ditemukan dengan pelaku yang dimaksud anak-anak ini, dengan dihadirkan dari pihak keluarga korban, kemudian juga dari dinas sosial atau dinas sosial setempat untuk diselesaikan secara keluargaan. Karena kewajiban penyidik apabila pelakunya anak di bawah umur, kita wajib melakukan diversi. Dan kewajiban tersebut ada 3. Yang pertama adalah penyidik, kemudian jaksa, dan hakim. Nah, khusus untuk hakim ini sudah uji di MK, maka yang berkewajiban melakukan diversi adalah pihak penyidik. Nah, kalau penyidik tidak melakukan diversi, penyidik tidak dapat dipidana. Makanya kalau ada pelaku anak-anak, ini hukumnya wajib dilakukan diversi, dicarikan solusi. Nah, nanti jadwalnya adalah berita acara kesepakatan bersama, kemudian kita minta penetapan ke pengadilan bahwa permasalahan yang dilakukan oleh perkara yang dilakukan oleh anak-anak ini dilakukan penyelesaian melalui diversi. Tentunya prosesnya juga melibatkan para pihak lainnya yang diversi oleh penyidik. Berikut kalau gagal di diversi, berkas perkara dikirim ke kejaksaan, pihak jaksa penuntut umum juga wajib melakukan diversi. Nah, seperti itu prosedurnya. Jadi tidak semata anak-anak yang melakukan tindakan melawan hukum seperti yang Bapak maksud tadi tidak bisa lepas dari jalan hukum, tetap bisa dipidanakan, namun prosesnya melalui tahapan dalam hal ini adalah proses diversi. Mungkin gitu aja yang kita sampaikan. Kembali ke moderator saya. Oke, baik, terima kasih. Mungkin buat teman-teman yang lain nih, kalau yang mau nanya, saya ingin kembali ya, tinggal angkat tangan, sebutkan nama dan pertanyaannya apa. Oke, waktu udah tepat, dipersilakan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Pablo dari Anak Mes Sejahtera Bahagia. Untuk mengenai hoax ini, Pak, saya kan orang awam ya, masih belum tahu. Perihal kerja ini kan banyak teman-teman yang apalagi di zaman COVID ini semuanya online, baik dari interview, dari
lamaran kerja online. Terus banyak juga penipuan kayak website yang mengatasnamakan perusahaan tersebut. Kadang banyak teman-teman yang mengeluhkan senang dapat email diterima, interview bakal kesini, tapi aktualnya nggak ada. Terus kita juga nggak tahu mau konfirmasi ke siapa karena memang nggak ada PIC yang bisa kita hubungin. Terus itu tuh bagaimana caranya dan tindakannya apa sih Pak bagi kita sebagai pelamar untuk menyikapi perihal penipuan atau hoax itu Pak? Baik, terima kasih. Saya rasa cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Pablo atas pertanyaannya. Memang yang Mas sampaikan tadi, sekarang itu untuk modus operandi yang dilakukan para pelaku banyak variatif, melalui lapangan kerja, kemudian juga fotonya seseorang dipasang kemudian mengatasnamakan orang itu, kemudian juga dengan modus-modus yang kita mungkin secara awam melihatnya, oh ini benar nih. Bahkan bukan saja masuk lamaran, kadang kita pun kadang-kadang di media sosial, di Facebook pun ada foto-foto kita, foto-foto pejabat yang dicantumkan di situ. Pimpinan perusahaan saya juga cantumkan. Jadi seakan-akan orang ini betul-betul dilihat dari media sosial sangat menarik. Pemberitaannya itu juga sangat menarik perhatian daripada rekan-rekan yang lihat. Nah untuk itu kalau melihat ada lamaran sekiranya ini fake atau palsu, dicek sumbernya lebih teliti lagi. Kira-kira PT apa, gimana, apakah ini betul-betul terverifikasi dengan baik, sehingga pada saat kita melakukan komunikasi kadang-kala nih ada permintaan sesuatu misalnya berupa uang misalnya. Kadang kita nggak sengaja nih sudah ngasih seperti kayak hipnotis, padahal juga kadang kita sendiri yang ini. Banyak hal modus operandi yang dilakukan. Makanya kalau ada berita seperti itu kaitan dengan lamaran kerja, betul-betul cek PT apa, di mana lokasinya, cek kalau perlu di dinas tenaga kerja setempat, ada nggak perusahaan ini membuka lowongan kerja, betul-betul bisa dipertanggungjawabkan nggak? Biasanya kalau di lowongan pekerjaan yang sifatnya online ini kita bisa cross-check di Disnakertran ya, nanti lebih valid datanya, sehingga kita nggak mudah terprovokatif dan tertarik untuk mengikuti kemauan daripada pelaku yang sekiranya melalui modus yang disampaikan melalui lamaran kerja. Mungkin itu ya. Jadi rekan-rekan sangat antisipasi dan betul-betul selektif dalam hal melihat pemberitaan terkait dengan lowongan kerja atau lamaran kerja yang ada di media sosial. Demikian Pak Pablo, terima kasih ya jawabannya. Oke, baik, mungkin sudah jawab ya. Lanjut lagi, kira-kira teman-teman nih masih ada yang mau ditanya nggak? Kalau ada, seperti biasa masih tinggal angkat tangan aja, nanti kita samperin, tinggal sebutkan nama dan pertanyaan. Oke, kami silakan. Kira-kira masih ada nggak nih yang penasaran tentang hoax, generasi mencegah dan melawan hoax? Terkait prosedur mungkin, atau mungkin informasi yang kita terima, atau bahkan kategori hoax ya. Soalnya kadang saya pribadi yang mungkin bingung nih, kalau ada hoax yang dibuat cuma tujuannya bercanda, apakah bisa dipidana? Nah itu mungkin pertanyaan saya Pak, secara pribadi nih. Misal kalau ada hoax, nyata itu bercanda, tapi malah jadinya orang tuh percaya, kayak tadi, billing ini istilahnya lebih ngantuk. Itu kan hanya bercanda nih, tapi malah dikira hoax, akhirnya bisa disanksi pidana. Nah itu saya secara pribadi mungkin untuk mancing aja sih, bikin teman-teman. Kalau ada teman-teman yang penasaran, bisa angkat tangan, mungkin kisaran 10 detik. Kalau nggak ada, saya pribadi nanya. Baik, terima kasih narasumber. Nama saya Marcel. Ada sedikit pertanyaan yang sore ini saya ingin tahu jawabannya ya. Jadi kita kan sudah melihat banyak orang-orang sudah dari sebar berita hoax. Yang ingin saya tanyakan, apakah ada sistem yang bisa mengetahui Pak
orang tersebut benar-benar pelakunya gitu loh Pak. Jangan sampai nanti sekedar nge-share tapi pakai akun orang gitu ya, orang lain namanya sama, ternyata bukan dia. Nah itu yang pertama. Dan yang kedua, kita lihatkan di sini apakah juga dibenarkan seandainya kita sebar berita sebenarnya ini bagus gitu ya, maksudnya untuk membuat seseorang itu informatif gitu ya. Tapi karena beritanya positif cuman tidak terjadi gitu loh Pak. Jadi ceritanya tidak ada tapi kita semacam menghimbau padahal sebenarnya tidak merugikan orang lain gitu loh Pak. Nah kalau hoax ini kan yang jadi kasus kan kalau merugikan orang lain, tapi kalau misalnya hoax itu juga ada manfaatnya, nah itu seperti apa Pak perlakuannya? Terima kasih. Terima kasih Pak. Bapak siapa Pak namanya? Pak Marcel Pak. Pak Marcel. Terima kasih Pak Marcel. Bahwa dalam proses pemidanaan berkaitan dengan ITE ini tentunya mulai proses pendidikan dan penyidikan ya Pak. Pendidikan itu begini maksud saya. Memastikan bahwa pelakunya adalah si A itu perlu pembuktian Pak. Dalam hal ini begini, karena biasanya kalau untuk kasus-kasus IT yang tahu adalah dia dan handphone yang dipakai. Nah kemudian dia juga tidak bisa semerta-merta meninggalkan daripada akun email, IP address. Kemudian kalau untuk teknik dan taktik penyidikan Pak, mungkin saya nggak bisa menjabarkan ya Pak, karena ini domain dari kepolisian. Mulai dari proses pembuktiannya, karena Bapak bisa tahu sendiri tuh, misalnya kalau seperti Densus 88 lagi pembuktian perkara pidana teroris misalnya, tahu tangkap di Jawa Tengah, di Makassar dan segala macam. Memang ada alat yang dipunya Pak untuk melakukan deteksi terkait dengan dari mana sumbernya, siapa yang mengirim, kemudian proses daripada transfer atau proses daripada transmisi dari pemerintahan itu dapat diketahui Pak. Tapi metode dan teknik, mohon maaf saya nggak bisa menyampaikan karena ini masuk dalam ranah proses lidik dan penyidikan dari pihak kepolisian. Namun untuk memastikan bahwa pelaku pidana daripada ini adalah orang itu, pembuktian harus memenuhi alat bukti Pak. Ini ada 5 alat bukti yang ada saksi, tunjuk, surat, ahli, dan keterangan daripada yang bersangkutan sebagai tersangka nantinya misalnya. Jadi untuk memastikan betul-betul memang sangat evident dan betul-betul tepat sasaran, nggak boleh ini karena posisinya. Makanya tadi ada pertanyaan Pak Stefanus, boleh nggak orang dibawa langsung ke kantor? Nah ini nggak boleh main hakim sendiri karena kita belum tahu apakah dia pelakunya. Karena yang tadi kita sampaikan, fotonya si A dipasang kepada si B, mengatasnamakan si A, minta ini, minta itu, dan kamu padahal si A nggak tahu apa-apa. Nah seperti itu. Kemudian yang kedua, kaitan pertanyaan Bapak tadi, apabila ada berita hoax yang tidak merugikan, padahal bisa begini. Seorang dipidana itu ada minimal 2, actus reus dan mens rea. Actus reus apa? Esensi daripada kejahatan itu. Mens rea itu apa? Niat jahat. Jadi kalau 2 hal itu terpenuhi Pak, ya kan Pak, itu dalam hal yang melakukan pidana khusus di ITE, maka perkaranya bisa dikenakan ke proses penyidikan dan bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Nah itu Pak, karena kan ada kritik, ada saran, ada hoax, udah ada pencemaran baik, ada penghinaan. Yang mana? Kalau misalnya 2 dalam hal actus reus dan mens rea nggak terpenuhi, ya kita nggak bisa memproses secara hukum. Sehingga apa namanya? Contoh kayak kemarin yang di Polda mana ya, itu yang Ustadz ngeprank posisinya lagi dibegal, dia buat konten di YouTube seakan-akan dibegal. Padahal realitanya dilaporkan sama masyarakat itu berita hoax. Tapi kemarin dilakukan restoratif justice, hanya dihentikan, diselesaikan secara restoratif dan dihentikan secara hukum. Nah seperti itu, maksudnya mungkin menghibur, tapi buat resah Pak. Loh, di kampung ini Pak Ustadz dibegal ya posisinya. Di video seakan-akan betul-betul terjadi, padahal ini konten untuk menarik minat daripada netizen-netizen yang penasaran. Oh, seperti ini kondisinya, padahal belum benar. Mungkin demikian Mas. Silakan yang lain.
Oke, baik, terima kasih. Ini waktu yang ada, mungkin ini pertanyaan terakhir ya buat teman-teman yang mau nanya, silahkan angkat tangan. Untuk pertanyaan saya pribadi tadi udah dijawab ya, jadi ini kita langsung lempar aja nih buat teman-teman yang mau nanya. Waktu udah teman, silahkan. Oke, satu pertanyaan terakhir nih, silahkan teman-teman. Baik, terima kasih dikasih kesempatan. Perkenalkan, saya Lisa Priya Gusrena dari mahasiswa Fakultas Hukum Unmul. Saya mau coba bertanya sama Bapak dan Ibu mungkin memberikan tanggapan. Posisinya kan saat ini Pak, Bu, kalau dibilang ada hoax, ada kan berita kita lihat di sosial media, misalkan sedikit bilang ini hoax, ini berita bohong. Nah, parameter atau ukuran suatu hal atau kasus misalkan yang ditindaklanjuti oleh kepolisian misalkan dalam ini, karena kan singgungannya ke masyarakat kan lebih ke polisi dulu kan Pak Bu. Kita tahu ya kalau apa-apa lapor polisi, khususnya kan begitu message dari masyarakat. Nah, gimana cara kita sebagai mahasiswa misalkan kami dan masyarakat pada umumnya melihat oh ini hoax, ini berita bohong, ini pengusutan, apalagi saat ini posisinya kan lagi apa ya, dunia politik mau pilpres segala. Nah, itu kan semakin banyak lagi berita-berita bohong yang akan hadir di media sosial dan diakses dengan mudah oleh masyarakat. Nah, apa tindakan yang konkret yang langsung bisa kita lakukan? Nggak cuma kami sebagai mahasiswa, tapi juga masyarakat pada umumnya. Saya kira itu Pak Bu dan moderator, terima kasih. Terima kasih Mbak Lina. Ya, jadi singkat saja. Sekarang kalau kita melihat pemberitaan yang sekiranya hoax dan berita palsu, bisa cek di Google. Misalnya berita apa ya? Cek poin per poin kata yang di-share, itu bisa langsung muncul. Nah, sekarang Kominfo ini langsung dia, sekarang itu setiap waktu dia keluarkan nih yang berita hoax itu langsung di-explain, kemudian di-share di media sosial juga. Kemudian juga bisa juga melalui ini aduan konten email Kominfo Go ID, bisa menuju ke sana apabila memang ini pemberitaan bohong. Tapi kita lihat beberapa waktu ini memang dari Kominfo betul situs kemudian katanya situs pornografi, kemudian berita bohong, hoax dan macam itu langsung diupdate. Boleh cek nanti kalau Mbak Lina boleh buka googling, cek aja berita hoax itu dari Kominfo udah langsung update. Kebetulan karena penyidikan yang dilakukan oleh penyidikan undang-undang ITE ini bukan polisi saja. Jadi penyidik PPNS, Kementerian Kominfo, dia juga satgas, juga punya penyidik sendiri, penyidik PPNS, dia juga melakukan penyidikan sama seperti polisi. Jadi bukan polisi saja. Jadi ada dua, bidang pencegahan, bidang penindakan. Nah, kemudian kalau di Kominfo lebih lengkap lagi. Nah, kalau pencegahan ya tadi di take down, kemudian di suspend berita-berita yang sekiranya bohong dan menyesatkan. Untuk penindakannya juga sama seperti polisi, dilakukan penyidikan sampai proses penuntutan di kejaksaan. Mungkin demikian Mbak Lina. Iya. Oke, baik, terima kasih. Ibarat kita di kesimpulan, izinkan saya menyimpulkan selaku moderator. Jadi mungkin kita udah nyimak ya, anggap aja 1 jam nih, paparan materi tentang COVID Talks, generasi mencegah dan hoax. Jadi yang pertama, hoax itu apa? Hoax artinya informasi palsu atau berita bohong. Oke, secara umum hoax artinya itu informasi palsu atau berita bohong. Kira-kira bisa dipidana nggak? Ternyata bisa, asalkan memuat 2 hal tadi, yang niat jahat dan saya serta lokasi ya, yang telah dijabarkan oleh narasumber. Dan kemudian dampak-dampak hoax, kayaknya tanpa saya jabarkan, teman-teman udah tahu ya. Hoax itu pasti memicu perpecahan di negara yang kesatuan. Itu problematik banget, itu dampak hoax. Dan yang ketiga, ciri-ciri hoax apa aja sih? Kita banyak menerima informasi, tapi karena kita nggak tahu nih fungsinya entertainment, informatif, atau seperti apa. Jadi ciri-ciri hoax secara sederhana itu ada 3. 1, sumbernya nggak jelas. 2, provokatif. Yang ketiga, selain provokatif tadi, yaitu informasinya tidak dapat dipertanggungjawabkan secara data dan logika.
Jadi dalam mengelola informasi kita juga perlu pakai logika. Kalau udah nggak masuk nalar ya kita loss. Kayak yang tadi contoh, Hitler mati di Surabaya. Masuk logis nggak? Nggak masuk. Jadi loss. Itu bisa dimasukkan sebagai hoax. Dan terakhir, statement dari saya ya. Kan tema kita Kopi Talks generasi mencegah dan melawan hoax. Gimana cara mencegahnya? Udah ada sih, udah kami spill sebenarnya. Saring sebelum sharing. Itu cara buat mencegah hoax. Saring sebelum sharing. Cara melawan hoax seperti apa? Udah dijabarkan oleh narasumber pertama dan kedua, yaitu tinggal lapor ke Kominfo. Jadi yang pertama kita saring sebelum sharing. Kalau udah ketemu, ya tinggal laporin aja. Dan mungkin akhir penutup kata dari saya sebelum sesi penutup di dokumentasi, kita selaku masyarakat Kutai Barat mungkin hanya 20% sebagian dari Indonesia. Tapi kita adalah 100% bagian dari masa depan Indonesia. Jadi penting sekali membangun generasi mencegah dan membangun hoax. Karena mungkin kita hanya 20%, tapi di masa yang datang kita adalah 100% dari generasi masa depan Indonesia. Mungkin dari saya saja bila ada kesalahan dari diri saya sendiri, dan apabila ada kelebihan hanyalah sebatas anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Sekian, terima kasih. Untuk berikutnya pemberian sertifikat kepada narasumber. Yang pertama.